Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah jamaah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah keberkahan dan penuh dengan fadilah dan ridho dari Allah Ta'ala. Untuk itu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin jamaah rahimakumullah, hari ini kita disuguhkan oleh Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad pada topik yang menarik, topik yang menyangkut diri kita, topik yang menyangkut sehari-hari yang kita hadapi. Beliau Syekh Alwi Al-Haddad menyuguhkan hari ini sesuai dengan urutan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu tentang bab ridho, rela terhadap apapun keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafdha bima bi ulumiyya fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika birridha bi qada'illahi ta'ala. Hendaklah kamu semua, kita semua jamaah ngaji kolbu rahimakumullah, birridha, senantiasa ridho, rela bi qada'ilah terhadap semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ridho? Faridho bil qada'i min asraf. Rela adalah keputusan Allah, termasuk satu makom yang asraf, semulia-mulianya. Ridha karena mempunyai makom yang tinggi, karena dia adalah mulia di sisi Allah, maka ridho itu hanya bisa dilahirkan thamaratil mahabbah wal ma'rifah. Orang ridho hanya bisa dipetik bagi orang yang mahabbat Allah, mencintai Allah, wal ma'rifatullah, dan ma'rifat kepada Allah. Karena itu ridho di dalam makom, di dalam tasawuf, ilmu thariqah memiliki makom tertinggi. Orang kalau sudah ridho apapun keputusan Allah, di mata Allah mereka adalah asraf, mereka adalah orang yang mulia, dan ini buah thamaratil mahabbah wal ma'rifah. Jadi dengan demikian
mahabbah dulu, makrifat dulu, baru ridho. Di dalam urutan maqamat seseorang yang sempurna, yang mulia, yang betul-betul karamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min sa'nil muhib, dan di antara prinsip dasar orang yang mencintai, yang membuahkan ridho tadi adalah ayyardha bi fi'li mahbubih. Dia adalah akan rela menerima dengan perbuatan objek yang dicintai. Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, maka kita menerima apapun yang diputuskan oleh Allah. Jadi apapun objek yang ditentukan oleh Allah, kita ridho. Termasuk diri kita sehari-hari. Ya. Apa itu? Khulwan kana au murran. Putusan Allah itu bisa jadi pahit, ya, atau juga bisa jadi manis, yang menyangkut terhadap putusan Allah terhadap hambanya itu. Ini berat Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ridho itu berat, karena ridho itu adalah buah dari mahabbah dan buah dari makrifat. Karena syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Insya Allah orang kalau sudah ridho, itu makomnya sudah makom hakikat. Wa qala hadis qudsi, dan di dalam hadis qudsi disebutkan anillahi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, malam yardha bi qadai walam yasbir ala balai. Siapa saja yang tidak rela dengan bi qadai, dengan keputusanku, walam yasbir, dan orang itu tidak yasbir, tidak sabar, ala balai, atas semua cobaanku, falitamis robbah siwah, silahkan cari Tuhan selain aku. Berat ya Bapak sekalian. Allah mengancam, kalau kita tidak ridho apapun putusan Allah, maka Allah menantang, dah cari sana, cari Tuhan selain saya, di dalam hadis qudsi. Karena itu mengapa ridho itu memiliki makom yang tertinggi. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtilahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi cobaan kepada mereka. Bala. Ya, bala itu cobaan. Yang kita inginkan belum tentu dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, mungkin belum. Atau dikabulkan dengan permintaan yang lain yang itu lebih baik. Nah, ngukur diri untuk menerima semua putusan Allah itu yang berat. Sudah nanam, tinggal panen, diambil orang lain, katakan. Kan berat. Tapi itu adalah ujian. Dan ujian itu adalah tanda Allah mencintai kepada orang yang dicintai, karena itu sedang diuji. Faman ridho falahu ridho, maka siapa saja yang rela, falahu ridho, Allah akan ridho kepada orang ini, mencintai. Waman syahida falahu, dan siapa saja yang marah atas keputusan Allah, asyuhtu, Allah juga akan marah terhadap keputusan kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, fal wajibu alaika ayyuhal mu'minun, mu'minin wal mu'minun, betul? Maka wajib bagimu wahai orang yang beriman, agar kamu mengerti dan meyakini anta'lama, bahwa Allah itu mengetahui
wa ta'taqida annallahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah meyakini walladzi yahdi wa yudhillu, Allah lah yang memberi petunjuk dan akan memberi kesesatan, wa yusqi wa yus'id, Allah lah yang memberi celaka dan Allah lah yang memberikan sa'adah, yus'idu, sa'adah, kebahagiaan. Jadi orang yang ridho ujungnya adalah bahagia. Wa yuqarribu wa yu'id, Allah lah yang mendekatkan dan Allah lah yang menjauhkan. Wa yu'ti wa yamna, Allah lah yang memberi dan Allah lah yang mencegah. Jangan di situ. Permintaanmu mungkin belum benar baik. Itu mungkin tidak cocok dengan kamu. Ya. Mencegah jangan. Kamu nggak cocok. Tugasmu bukan di situ. Kira-kira kan gitu ya. Menjaga, menata hati itu berat. Wa yakhfidu wa yarfa, Allah lah yang merendahkan dan Allah yang meninggikan. Justru di situ kamu nanti kalau tidak dikabulkan, irfa, Allah akan justru mengangkat derajatmu itu. Wa yadurru wa yanfa, dan Allah yang memberi bahaya dan Allah yang memberi manfaat. Insya Allah apa yang diputuskan Allah itu pasti lebih bermanfaat. Fa idza alabta dzalik, kalau kita mengetahui seperti itu, wa aman tabihi, dan kamu beriman dengan keputusan itu, kan keputusan kita kan rukun iman, salah satunya kan takdir, al-makirohata, Allah, malaikat, ya, kitab, hari akhir dan takdir. Ini dulu waktu kita di madrasah kan singkatannya gampang, al-makhirahata gitu aja. Ya. Fal wajibu alaika, maka kamu wajib bagimu adalah anta ridho Allahi fisain, kamu adalah tidak memprotes kepada Allah apapun terhadap sesuatu. Wala tak ridho, jangan Anda tolak. Fisain, apa yang diputuskan oleh Allah itu, min af'alihi, karena itu adalah af'alnya Allah, itu adalah otoritasnya Allah. Karena itu Bapak sekalian yang sudah suluk, sampailah pada makom yang disebut dengan muraqabah af'al, karena itu sudah putusan Allah. La dhahiran wala batinan, tidak secara lahiriah, maka juga tidak pula secara batiniah. Allah yang menentukan. Nah, dengan demikian walisanul i'tiradid, dan kamu tidak boleh memprotes secara lisan. Antakulu, kamu mengatakan lima kana hadza, mengapa ini semua ya Allah kok engkau belum kabulkan? Tidak boleh. Allah lebih tahu putusannya. Wali ayyi syai'in kana hadza, ya Allah, mengapa hal ini terjadi? Saya sudah begini, sudah begitu, sudah ikhtiar, sudah itu, kok enggak kau putuskan? Tidak boleh memprotes terhadap putusan Allah. Ngerutu itu tidak boleh. Berarti itu suudzon kepada Allah. Karena Allah tahu, wahal kana hadza wa kadza, mestinya tidak seperti ini ya Allah. Kita kok ngajari Allah? Allah sudah memutuskan begini kok terima. Tak boleh ngerutu. Bi ayyi dzambin istihaqu fulanun ma jar alaihi, dengan sebab dosa apakah si fulan berhak mendapatkan suatu yang ada musyabah padanya. Yang lain itu nggak nanam loh, kok di ujung memotong di tengah jalan. Nggak pernah ikhtiar, nggak pernah keringetan, kira-kira kan gitu kan bahasa umumnya. Kok malah dapat? Nah, belum tentu itu barokah, belum tentu itu manfaat, belum tentu itu adalah penuh fadilah, karena itu bisa jadi nafsu. Nah, dengan demikian Bapak sekalian,
Faman ajala mimman a'taradha 'ala Allah fi mulkihi, maka siapakah yang lebih bodoh daripada Allah ke orang memprotes terhadap kerajaannya. Itu kekuasaan Allah menentukan si A si B. Kita memprotes terhadap i'tiradha 'ala Allah fi mulkihi wa yunazi'u fi sultanih, dan menentangnya atas kerajaan-kerajaan, kekuatan-kekuatan yang Allah miliki itu. Siapa kita di hadapan Allah? Sopo? Awake dhewe iku sopo? Sinten? Kita niku sinten? Kok protes nek Gusti Allah? Kok protes nek keputusannya Allah? Nah, dengan demikian wa huwa ma'adzalika ya'lamu annahu ta'ala, padahal ia menyertai tahu terhadap protesnya kita, mengerti bahwa Allah Ta'ala wal munfaridu, dia sendirian dalam mencipta, nggak ada yang nyuruh kok Allah. Kalau kita doa dikabulkan itu memang kehendak Allah, bukan kita minta pasti Allah. Loh, kita akan nyetir Allah, kita ikhtiar, kita doa. Allah yang menentukan, itu berarti Allah yang berkehendak. Kalau setiap permohonan kita kabulkan oleh Allah, berarti kita nyetir Allah. Itu yang boleh buatan saged. Ud'uni astajib lakum itu artinya bukan kita harus, tetapi ada proses ikhtiari. Ya, mungkin dikabulkan tidak sekarang, berarti nanti. Mungkin tidak dikabulkan dalam pilihan itu, tapi Allah milihkan kepada yang lain. Wal hukmi wa tadbiri, dan Allah yang menentukan dan yang mengatur. Yaf'alu ma yasha, Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah lah yang menentukan apa yang Allah kehendaki. Di dalam satu Al-Quran disebutkan, la a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Di dalam kitab di dalam surat Al-Anbiya ayat berapa itu? Ayat 23 disebutkan bahwa Allah, dia ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Jadi kita nggak berhak untuk bertanya, kapan ya Allah saya dikabulkan? Biar Allah. Mengapa ya Allah saya kok tidak dikabulkan? Tidak boleh. Allah telah memilihkan kepada orang-orang terhadap pilihan yang benar. Nah, kalau orang seperti ini, maka ini disebut orang yang ridho. Ridho adalah buah dari mahabbah dan ma'rifat. Karena itu surat tadi yang saya baca di dalam Al-Fajr ayat 27-30 disebutkan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang betul-betul ridho itu jaminannya adalah surga. Wahai orang yang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang penuh dengan ridho dan diridhoi. Ridho dan diridhoi. Ridho berarti kita ridho terhadap putusan Allah. Mardiyah ya berarti kita adalah orang yang diridhai Allah. Orang seperti ini adalah di dalam Al-Quran itu disebutkan fadkhuli fi ibadi, maka kamulah akan kumpul bersama hambaku
fadkhuli jannati, maka kamu masuk surga dengan gembira. Syaratnya apa? Syaratnya ridho. Ridho dari apa? Ridho itu buah dari mahabbah wal ma'rifah. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengulang sedikit kalau Bapak berkenan. Di dalam latifah, zikir latifah, kita kan diajari yang pertama adalah latifatul qalbi. Latifatul qalbi adalah untuk membersihkan nafsul lawamah. Ingat ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, latifatul ruh, itu adalah untuk melahirkan nafsul malhamah, nafsu yang betul-betul kita betah untuk dekat dengan Allah. Orangnya sakho, lomo, kona'ah, hilmin, aweh, aris ya, artinya lembut, tawadhu, taubat, sabar, tahammul, betah terhadap ibadah dan lain sebagainya. Kemudian latifatul sir, ya, latifatul sir itu yang ada di dalam dada kiri, susu kanan turun 2 jari, itu melahirkan nafsul mutmainnah, biar hidup kita tenang, jiwa yang tenang. Orang tenang itu adalah orang yang aljud. Jud itu tidak eman itu apa ya? Tidak pelit ya. Nah, kemudian tawakal, orang yang tenang itu tawakal. Orang yang ahlul ibadah, ahlus syukur, ahlul dzikir, ya, dan juga al-khosyah, yaitu takut terhadap Allah. Nah, latifatul khafi melahirkan nafsul mardiyah. Latifatul khafi itu kan ada di bawahnya latifatul ruh, ya kan? Setelah itu melahirkan latifatul akhfa di sanubah, di dada, itu melahirkan nafsul kamilah, ya, kamilah, sempurna. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, latifatul natikoh, otak kita bersihkan semua untuk melahirkan, untuk menghancurkan nafsul amaroh. Ya, gitu kan, ada 6 ya. Yang terakhir latifatul jami'ul badan melahirkan nafsur radiyah. Berarti ridho. Berarti ini makom tertinggi. Bapak Ibu sekalian yang sudah suluk, berarti menjemput ridho Allah, dan ini makam tertinggi. Jadi dengan demikian ridho ini adalah makom tertinggi di dalam orang yang tasawuf, orang yang mendekatkan diri pada Allah, orang yang sudah tarekoh. Jadi orang tarekoh nggak boleh suka marah-marah terhadap apa yang dikehendaki, tidak ada, itu nggak boleh. Memang tidak pada tempatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, berat ya. Jadi orang ridho itu berat ya. Berat loh, berat. Merasa punya hak ternyata tidak. Nah, merasa punya hak itu nggak boleh. Yang punya hak Allah, Allah yang menentukan. Nah, dengan demikian mari kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bal minal wajibi alaik, bahkan termasuk hal yang wajib bagimu, antak takida anna jamil af'alillah waqa'at ala wajhin. Kamu harus meyakini bahwa semua perbuatan Allah yang telah terjadi itu sesuai dengan caranya, ala wajhin, dalam bentuk, dalam apa, wujud. Allah wujud kita bako itu ya, dan itu menunjukkan Allah telah menentukan terhadap sesuatu apa yang menyangkut diri kita. Nah, wala la ahkam minhu wala adala, tidak ada yang lebih bijak dan tidak ada lebih adil dibandingkan cara minhu wal adala, wala afdhala minhu, dan tidak ada lebih utama dari putusan Allah itu. Udah terima, mau pangkat, rezeki, jodoh. Kan kadang-kadang kita masih lihat kan orang yang ganteng bojone nggak begitu, sing wedok nggak patek ayu. Sebaliknya, sing wedok wayu, sing lanang
mau wenteles ireng mententeng, nah itu ya. Tapi ya jodoh ya. Berarti itu sudah kismatillah, sudah pembagian Allah, sudah jodoh. Ya udah diterima. Engko ayu kabeh, ganteng kabeh, sing elek ketemu elek, ndak ono sing memperbaiki keturunan nanti. Allah itu lebih tahu. Ya, lebih tahu. Ya, dengan demikian wala afdalu minhu, tidak ada sesuatu yang lebih afdal kecuali putusan Allah, wala akmala, dan tidak ada yang sempurna kecuali apa yang menjadi keputusan Allah. Wa hadza hukmur ridho. Ini namanya ridho. Dalilnya ridho itu bi'af'alillah, dengan apa yang diputuskan perbuatan Allah, ala wajhi al-ijmali, menurut jalan secara global. Itu namanya ridho. Wa amma ala sabili tafsil, terhadap ridho secara terperinci, fa innal umur allati takhassuka ala kismati, maka sesungguhnya perkara yang khusus padamu itu terhadap ada dua bagian. Bagian pertama, minha ma yulazimuka kasihati wal ghina, di antaranya adalah perkara yang menyangkut dirimu seperti kesehatan dan kekayaan. Ya ridho. Kita dikasih sakit, ridho. Dikasih kurang rezeki, ridho. Dikasih lebih, harus ridho, dan dijalankan menurut kewajiban yang ada. Itu adalah yang secara terperinci. Wa hadzal qismu la yatasawwaru fi jukhtun, dan bagian ini tidak akan tergambar kemarahan padanya, nggak boleh. Oh, itu kok sugih banget ya, aku kok ngene, nggak boleh. Terus marah-marah, nggak boleh. Illa min haitsu nadruka ila man fuddila alaik fi dzalik, kecuali dari sisi pandangan kepada orang yang melebihi atasmu dalam hal kesehatan dan kekayaan. Tidak boleh. Itu sudah ketentuan Allah. Fal wajibu alaihi indahu, maka wajib bagimu di saat itu melihat orang-orang lebih kaya, lebih sehat dari kita, antardho bima qassamallahu laka, maka kita harus ridho, rela dengan sesuatu yang Allah membagikannya kepadamu. Karena yang kaya belum tentu bahagia, karena kebahagiaan justru kadangkala dimiliki orang yang sederhana. Jadi jangan dianggap orang kaya raya itu bahagia, belum tentu. Iya, dia bisa jalan, makan enak, tapi belum tentu bahagia. Karena bahagia itu kan ada di hati, bukan ada di harta. Nah, karena itu man haitsu Allah subhanahu, maka rela menerima atas putusan Allah di sisinya Allah Ta'ala, ayyaf'ala fil mulki masya'a, dia dapat mengerjakan di kerajaannya apa yang Allah kehendaki. Au min haitsu innahu ta'ala, dan Allah lah yang menerima dari sisi alasan sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala qotih tarokalaka ma huwal aslahu laka, dia telah memilihkan untukmu sesuatu yang paling layak, yang paling baik bagi ini. Alhamdulillah, itu yang lebih baik. Mungkin ibadahnya tidak keter. Keter tahu Bapak Ibu sekalian, keter itu tertinggal. Waktunya zikir tidak zikir karena terlalu sibuk. Waktunya ngimamin tidak ngimamin karena terlalu sibuk. Waktunya tawajuh nggak tawajuh karena terlalu sibuk. Nah, putusan Allah itulah yang disebutkan apa? Qad ikhtiralaka wal aslahu laka. Itu lebih aslah bagimu, wal ansabu li khalika, dan yang paling sesuai dengan kondisimu. Lah, menerima aslah wa ansab itu yang sulit ya Bapak Ibu sekalian ya. Padahal itu sudah dipilihkan yang terbaik. Padahal itu sesuai dengan kondisi kita, tapi kita masih ngengkel aja. Nah, itu berarti kita tidak ridho terhadap putusan Allah. Wa hadza akmalu, dan Allah
lah yang menyempurnakan terhadap keputusannya, dan itu semua adalah untuk diri kita. Saya lanjutkan sedikit yang terperinci tadi ya, biar tuntas. Wa minha ma la yulazimuka, dan di antara adalah perkara yang tidak menetap padamu. Misalnya apa? Kal masaibi wal amrodi wal faqab, seperti berbagai musibah, sakit dan krisis-krisis, kekurangan uang, itu juga harus kita ridho karena Allah telah sedang menguji kita. Fa haramun alaika an tatabarrama bisain min dalik, maka diharamkan atasmu merasa jemu dengan sesuatu hal itu. Orang yang sakit tidak boleh gerutu. Ya Allah, kok tidak adil, saya kok diberi sakit. Nah, itu cara Allah menyenangi. Itu cara Allah menggogrokkan dosa kita. Gogrok, tahu ya gogrok ya, menggugurkan. Jadi dosa kita itu digugurkan oleh Allah karena sakit tadi ya. Au tuhzija indahu, atau kamu tidak sabar terhadap ketika sedang diuji tadi, sakit, uangnya pas-pasan, tongpes, nah, kantongnya lagi kempes ya. Ada musibah, kita tidak boleh menggerutu. Wal akmalulaka antadha wa tusallima, dan yang paling utama bagimu adalah harus ridho wa tusallima, dan menerima hal itu semua. Fa illam yastati fal tasbir wal tahsib, kalau kamu tidak mampu, yang penting kamu bersabar dan harus kamu puas dengan apapun yang diputuskan oleh Allah. Terakhir, qala Rasulullah, ubudillahi ta'ala birridho, beribadahlah kepada Allah dengan ridho. Fa illam tastati, jikalau kamu tidak sanggup, fa fis sabr, maka hendaklah kamu bersabar, ala maqtakrahu, dengan apa yang engkau tidak sukai, khairun katsirun, itu terhadap kebaikan yang banyak. Jadi kalau kita dipilihkan oleh Allah, itu justru dibalik itu ada kebaikan yang lebih banyak. Cuma manusia kadang-kala nggak sabar terhadap putusan Allah, nggak sabar. Padahal dibalik itu adalah fafis sabir. Kalau kita sesuatu yang kamu tidak sukai kok kamu sabar, itu takrohu khairon katsiron, terhadap kebaikan yang banyak. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, kita masih akan ketemu beberapa sesi lagi menyangkut ridho. Sekali lagi, ridho itu adalah buah tamarati minal mahabbah wal ma'rifah. Mahabbah harus dicari, ma'rifat harus dilalui. Mahabbah, ma'rifah, mukasafah, semua harus dilalui. Caranya insya Allah adalah dengan bertorikoh. Dengan orang bertorikoh inilah berarti kita sedang jalan menuju Allah penuh dengan ridho Allah. Jadi Bapak sekalian, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga panjenengan saya selalu diberi kesabaran terhadap apa yang diputuskan Allah, dan kita harus ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan, yang diputuskan oleh Allah SWT. Dan itu adalah makom tertinggi, yaitu makomur ridho, makom ridho. Alfu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalau itu benar, maka benar dari kitab dan dari Allah dan Rasulullah. Kalaupun ada yang salah, insya Allah itu kesalahan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.